Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Pada video kali ini saya akan membahas Matematika Wajib kelas 10 bab 3, Sistem Persamaan Linier 3 Variabel atau disingkat SPLTV. SPLTV itu gabungan dari 5 kata, yaitu sistem, persamaan, linier, 3, dan variabel. Kenapa disebut 3 variabel? Karena persamaan liniernya itu mengandung 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Kenapa disebut linier? Karena setiap variabel baik X, Y, Z pangkatnya adalah 1, sehingga disebut dengan linier. Persamaan ini berarti tandanya adalah sama dengan. Sedangkan sistem itu berarti gabungan atau rangkaian. Di bentuk umum ini ada 3 persamaan linier 3 variabel, yaitu persamaan 1, 2, 3. Ketika digabung sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan SPLTV. Lalu yang kedua, untuk menyelesaikan SPLTV ini ada 4 cara. Cuma yang akan kita gunakan nanti adalah cara yang ketiga, yaitu gabungan dari cara 1 dan 2, yaitu gabungan dari cara eliminasi dan substitusi. Oke, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu menyusun sistem persamaan linier 3 variabel. Berarti kita harus membuat atau menyusun suatu model SPLTV dari soal cerita. Contohnya di sini. Di sini ada soal cerita, yaitu Bu Dewi, Bu Susi, dan Bu Tini berbelanja di toko yang sama. Kita diminta untuk membuat model matematika dari masalah ini. Caranya bagaimana? Ya. Ini kita misalkan ya, karena di sini ada 3 variabel, yaitu masing-masing orang di sini membeli kecap manis, kecap asin, dan kecap ikan. Nah, ini kita misalkan untuk kecap manis itu sebagai X. Ya, harga 1 bungkus kecap manis itu sebagai X, terus harga 1 bungkus kecap asin itu sebagai Y, dan harga 1 bungkus kecap ikan itu sebagai Z. Lalu kita buat model matematikanya. Model matematika yang pertama, untuk Bu Dewi membeli 3 bungkus kecap manis, berarti 3X, dan 1 bungkus kecap asin berarti Y, dan 2 bungkus kecap ikan berarti plus 2Z. Ia membayar 20.000, berarti sama dengan 20.000. Lalu untuk persamaan yang kedua, ini adalah Bu Susi. Bu Susi membeli 1 bungkus kecap manis, 2 bungkus kecap asin, dan 1 bungkus kecap ikan, berarti 1X, 2Y, dan 1Z. Nah, ini persamaan yang kedua. Lalu yang persamaan ketiga, ini Bu Tini ya. Bu Tini ini di sini membeli 2 bungkus kecap manis berarti 2X, 1 bungkus kecap asin berarti Y, dan 2 bungkus kecap ikan berarti 2Z. Ia harus membayar 16.000, berarti ini sama dengan 16.000. Untuk yang kedua tadi Bu Susi itu dia membayar 12.500, berarti di sini sama dengan 12.500. Gabungan dari 3 persamaan inilah yang disebut dengan model matematika atau sistem persamaan linier 3 variabel. Masih menyusun SPLTV, contoh yang kedua. Ini tentang pekerjaan. Berarti ada Adi, Budi, 3 orang ya, dan Cici ya. Untuk Adi dan Budi ini menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dalam 4 hari. Budi dan Cici bekerja bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan selama 3 hari. Sedangkan Adi dan Cici bekerja bersama-sama menyelesaikan pekerjaan selama 2,4 hari. Kita diminta untuk buat modelnya. Ini kita misalkan ya. Kalau setiap orang menyelesaikan pekerjaan sendiri-sendiri ya. Berarti Adi menyelesaikan pekerjaan itu sendiri selama X hari, Budi mengerjakan sendiri selama Y hari, dan Cici menyelesaikan pekerjaan sendiri selama
Z hari. Sehingga dalam satu harinya mereka Adi ya, itu menyelesaikan 1/X pekerjaan. Perharinya 1/X pekerjaan. Lalu untuk Budi 1/Y pekerjaan. Dan untuk Cici adalah 1/Z pekerjaan. Sekarang untuk pernyataan yang pertama, kalimat yang pertama, Adi dan Budi secara bersama-sama menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Nah, kalau dibuat model perharinya berarti Adi berarti perharinya adalah 1/X dari sini, dan Budi perharinya adalah 1/Y sama dengan 1/4, karena 4 hari berarti perharinya adalah 1/4 pekerjaan. Lalu untuk yang kedua, Budi dan Cici. Budi dan Cici menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari. Berarti perharinya pekerjaan yang diselesaikan mereka berdua adalah 1/3. Untuk Budi berarti 1/Y ya dari sini, dan Cici adalah 1/Z, karena ini Budi dan Cici untuk yang kedua ya. Ini yang kedua, Budi dan Cici. Sedangkan untuk yang ketiga itu Adi dan Cici. Berarti Adi itu 1/X ditambah Cici itu 1/Z dari sini, 1/X 1/Z. Perharinya mereka menyelesaikan bersama dalam 2,4 hari. Berarti perharinya adalah 1/2,4 pekerjaan. Nah, 3 model inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang kita ke materi yang kedua, mencari penyelesaian dari SPLTV. Ini contohnya ada 3 persamaan ya. Langkah pertama kita menghilangkan variabel Z ya. Variabel Z yaitu eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti di sini kita boleh untuk menghilangkan Z itu eliminasi 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, bisa juga 2 dan 3. Kita ambil yang pertama yaitu 1 dan 2. Nah ini, karena ini menghilangkan Z, maka yang kedua ini kita kalikan 2, sehingga diperoleh ini ya, semua dikalikan 2, berarti 2X 8Y 2Z sama dengan 24. Lalu dikurangi 2Z kurangi 2Z habis, 11 kurangi 4 berarti min 13 ya, 1 kurangi 8 berarti min 7Y, 3 kurangi 2 berarti 1X ya. Ini persamaan yang keempat. Ini 1 dan 2. Untuk yang kedua kita boleh ngambil 1 dan 3 atau 2 dan 3 ya. Nah, di sini kita ambil 1 dan 3. Nah, ini persamaan 1 dan 3 di sini. Kita masih menghilangkan Z ya, agar memperoleh X dan Y. Berarti Z-nya ini kita hilangkan, karena ini 2 dengan min 2, maka agar hilang ya kita tambah ya. 11 tambah 4 berarti 15, 1Y, 3Y, 4Y, 3X tambah 4X berarti 7X. Diperoleh persamaan 5. Jadi persamaan 4 dan 5 ini variabelnya tinggal X dan Y ya. Sehingga kita eliminasi persamaan 4 dan 5 ini, kita eliminasi ya. Karena ini X dan Y, maka kita hilangkan salah satu, nanti akan diperoleh variabel satunya. Di sini kita hilangkan X-nya ya. Untuk menghilangkan X berarti yang atas ini kalikan 7 biar sama 7X ya. Yang bawah kan 7X, berarti yang atas kita kalikan 7 agar sama-sama 7X ya. Kita kalikan 7 semua, kita peroleh ini. Lalu kita kurangi ya. Setelah dikurangi diperoleh min 7X nya kan habis ini. Min 49 dikurangi 4 berarti min 53Y. Min 91 kurangi 15 berarti min 106. Min 106 dibagi min 53 ketemu Y nya 2. Lalu mencari X ya, karena Y nya sudah ketemu, kita substitusi ke salah satu. Ini ke persamaan yang 5, berarti ke yang ini, yang 7X plus 4Y ya. Y nya kita ganti 2, berarti ini 4 kali 2 8, 15, 8 pindah ruas berarti min 8, 15 kurangi 8 ketemu 7. Berarti 7X sama dengan 7, X nya berarti 7 bagi 7, 1 ya.
Nah, sekarang X dan Y sudah ketemu, kita tinggal mencari Z. Caranya bagaimana? Ya, kita substitusi ke salah satu dari tiga persamaan 1, 2, dan 3 ini. Kita pilih di sini untuk X dan Y-nya kita substitusi ke persamaan 1 ya. Berarti 3X plus Y, X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2. Berarti 3 tambah 2 5, 5 pindah ruas berarti min 5, 11 kurangi 5 ketemu 6, 6 bagi 2 ketemu 3. Jadi penyelesaian dari SPLTV ini adalah nilai X, Y, dan Z, yaitu masing-masing X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini SPLTV-nya berupa pecahan. Berarti berbentuk pecahan. Caranya bagaimana? Kita misalkan, berarti 1/X itu sebagai A, 1/Y itu sebagai B, dan 1/Z itu sebagai C. Berarti kalau ada 2/X berarti 2A, 1/Y-nya B sama dengan 6. Lalu 4/Y berarti 4B, 3/Z berarti 3C sama dengan 5. 3/X berarti 3A, 2/Z berarti 2C sama dengan 4. Jadi ketemu persamaan 1, 2, 3 dalam bentuk ABC. Ini untuk memudahkan eliminasi agar tidak berbentuk pecahan, sehingga kita buat dalam bentuk ABC ya. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Berarti nanti ada 3 pasangan ya. Ini 1 dan 2 dulu ya. Ini B-nya kita hilangkan ya. Berarti yang atas kita kalikan 4 semua ya. Berarti ini jadi ini 8A ini dari 2A kali 4 ya. Kita kalikan 4 semua, 8A, 4B dengan 24. Lalu kita kurangi ya. 4B kurangi 4B habis, 8A kurangi 0 berarti 8A. Ini 0, C-nya 0, kurangi 3C berarti min 3C. 24 kurangi 5, 19. Berarti ketemu persamaan yang keempat dalam bentuk A dan C. Nah, sekarang kita mau mencari persamaan yang lain dalam bentuk A dan C ya. Yang memungkinkan adalah bisa 1 dengan, kalau 1 dengan 3 tidak bisa ya. 1 dengan 3 tidak bisa. Yang memungkinkan adalah langsung 3 dan 4 ya. Ya, karena kalau 1 dan 3 di sini B-nya tidak bisa hilang. Kalau 2 dan 3 B-nya juga tidak bisa hilang. Maka langsung aja di sini, karena di persamaan 4 ini adalah sudah A dan C, maka kita eliminasi dengan persamaan 3. Ini sama-sama A dan C. Ini kita hilangkan variabel C-nya ya. C-nya berarti yang pertama kita kalikan 3, ini 2 kali 3 kan 6 nanti ini. Min 3 kali 2 nanti min 6. Nah, ini 6C dengan min 6C. Sehingga kalau kita eliminasi tinggal menjumlahkan saja. Berarti kita jumlahkan yang setelah dikalikan ini. Ya, ini kita jumlah. Berarti 6C ditambah min 6C hilang. Ini 25A ini dari 9 tambah 16, 12 tambah 38, 50. Berarti A-nya ketemu 2. Kalau A-nya sudah ketemu, kita substitusi ke salah satu di sini, nanti ketemu C ya. Kita substitusi ke persamaan 3 ya. Boleh, ketiga berarti ke yang ini. 3A tambah 2C ya. A-nya kita ganti 2. Berarti 3 kali 2 6, 4 kurangi 6, 6 kan pindah ruas. 4 kurangi 6 berarti min 2. Min 2 bagi 2 berarti min 1. A dan C sudah ketemu. Sekarang kita substitusi A-nya ke salah satu ini ya. Untuk nyari B, misalkan ke persamaan 1 ya. A-nya kita ganti 2, berarti 6 kurangi 4. 4 ini pindah ruas ya. Berarti ketemu 2. Sehingga ABC-nya ketemu. Nah, penyelesaiannya itu bukan ABC tapi X, Y, Z. 1/X-nya kan A tadi. A-nya kan 2 di sini. A-nya 2, berarti 1/X-nya 2, ketemu X-nya setengah. 1/Y-nya adalah B, sedangkan B-nya adalah 2. Berarti 1/Y-nya adalah setengah. Y-nya adalah 1/2. Lalu 1/Z-nya adalah C. Berarti C-nya min 1. Berarti
1/Z-nya min 1, ketemu Z-nya min 1, sehingga penyelesaiannya setengah min 1. Oke, demikian. Oke, untuk berikutnya ini ada latihan soal 1, 2, dan 3 ini kalian diminta untuk membuat model matematika atau menyusun SPLTV-nya. Jadi soal yang pertama ini tentang pembelian alat tulis, yaitu buku, pensil, dan penghapus. Kemudian untuk yang kedua ini tentang penjumlahan dan pengurangan 3 bilangan. Sedangkan yang ketiga ini soal cerita yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi nanti 3 ini SPL-nya berupa pecahan. Lalu untuk berikutnya, untuk soal nomor 4, kalian diminta untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Ya, untuk 4 yang A ini sudah ada jawabannya min 4, setengah, dan min 3. Berarti X-nya min 4, Y-nya setengah, Z-nya min 3. Kalian tinggal membuktikan. Begitu juga untuk yang B, ini penyelesaiannya sudah ada. Kalian tinggal menyelesaikan, caranya sama dengan contoh soal yang tadi yang berupa pecahan. Oke, demikian video pembahasan untuk matematika wajib kelas 10 bab 3 SPLTV bagian yang pertama. Untuk video selanjutnya silahkan ikuti di channel YouTube saya, akan saya bahas aplikasi atau soal cerita untuk penyelesaian SPLTV. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.